Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Semoga di hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami wartakan, senantiasa berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi setiap orang yang kami jumpai. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami yang akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga sabda-Mu ini senantiasa meneguhkan harapan iman kami akan Dikau. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menyanyikan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Biarlah mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datanglah penindas dan penganiaya karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang suatu perumpamaan ketika Yesus didatangi banyak orang yang jumlahnya sangat besar. Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan banyak orang duduk untuk mendengarkan ajarannya. Dan Yesus mengambil suatu perumpamaan tentang benih. Dan benih itu melambangkan sabda Allah yang penaburnya adalah Kristus. Dan semua orang yang menemukan Kristus, yang menerima benih itu akan hidup selamanya. Dan benih yang ditaburkan adalah benih yang terbaik. Dan benih itu ditaburkan di dalam hati manusia. Ada hati yang kering, ada hati yang kering dan berbatu-batu, dan ada hati yang penuh dengan semak berduri. Setiap orang yang menerima benih itu dengan menyiapkan hati yang baik, hati yang bersih, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan berlipat-lipat ganda yang seperti kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan suatu rahasia kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan sehingga orang dapat mengerti apa arti dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bagi setiap orang yang telah menyiapkan hati, lahan untuk benih itu tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Bagi setiap orang yang mereka jumpai, baik di dalam keluarga-keluarga, baik di dalam lingkungan masyarakat, maupun tempat di mana mereka diutus. Kita juga diajak untuk berani menyiapkan, meninggalkan keegoisan hati kita, meninggalkan kelekatan-kelekatan kita, dan mari kita buka lahan hati kita. Kita menyiapkan diri kita untuk supaya benih sabda yang ditaburkan oleh Yesus Kristus dalam diri kita masing-masing senantiasa berbuah, senantiasa membawa sukacita, membawa keselamatan bagi setiap orang yang kita jumpai. Semoga melalui bacaan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini, senantiasa menumbuhkan iman, kepercayaan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau telah menaburkan benih sabda di dalam diri kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya sabda-Mu yang telah ditaburkan di dalam diri kami, semoga tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Dan semoga melalui pewartaan, melalui kebaikan yang akan kami alami di hari ini, senantiasa membawa sukacita bagi setiap orang, secara khusus bagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekali senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.